kawan-kawan guru, karena kalau yang kepala sekolah tadi kalau tidak salah saya tidak ada tugas tambahan kan, tidak ada ya pilihan tugas tambahan di RHK-nya kan. Tapi kalau kawan-kawan guru menurut informasi, karena saya belum pernah membuka juga sih akun guru, ada tugas tambahan di sana kan? Ya, nanti tolong sarankan kepala sekolah dengan kawan-kawan guru kita itu minimal pilih RHK tugas tambahannya itu 2, ya minimal lah tugas tambahan di RHK-nya itu 2. Contohnya apa? Misal menjadi wali kelas, kan ada SK-nya itu. Di situ ada pilihannya ya, di situ ada pilihan. Ini contoh menjadi wali kelas, menjadi bendahara pos dan sebagainya, ya. Saya tidak apa-apa lagi, saya tidak tahu juga karena saya tidak pegang pengelola pustakaan dan sebagainya. Ada pilihannya di PMM-nya, itu ada pilihan. Tapi nanti maksud saya tolong sarankan dengan kawan-kawan gurunya tugas tambahannya bisa dimasukkan juga ya. Kalau kemarin belum sempat memasukkan tugas tambahan untuk yang semester ini, silakan dimasukkan ya. Pak Haidir, Oke. mungkin dipotong sedikit. Ya, mungkin saya pun tidak lama lagi. Ya, ini masih berhubungan tadi dengan tugas tambahan itu. Seperti yang disampaikan Pak Haidir, kalau guru itu memang ada tugas tambahan. Tapi tugas tambahan itu tidak wajib, Pak Haidir. Boleh ketika kita sudah memilih tugas tambahan sebagai guru pikir misalnya, kemudian kita tidak kita lakukan, itu tidak jadi masalah. Yang penting 32 poin itu kita capai. Ya, mungkin begitu. Kemudian untuk SD, wali kelasnya tidak, karena status guru SD adalah guru kelas, tapi tugas guru pikir misalnya itu bisa dilaksanakan dan itu buat laporan. Kemudian tadi ada disampaikan Pak Haidir, misalnya penggerak komunitas, 36 poin itu benar, tapi dilengkapi dengan laporan dan sebagainya. Begini Pak, di dalam kajian di RHK itu ada muncul apa sebagai tuntutan. Misalnya kita klik untuk penggerak komunitas itu 30 poin. Di situ yang diminta tagihannya itu adalah sertifikat sebanyak 3 kegiatan itu saja. 1 kali kegiatan 2 sampai 3 jam. Ini seperti itu Pak. Bukan kita ini yang mudah-mudahan lebih bagus lagi ya, kita gurunya kita paksa untuk membuat laporan, karena dia kalau tugas tambahan kan ada laporan di samping dengan SK ya. Ini kadang-kadang saya terus terang tahun ini Pak hanya dari 19 yang membuat laporan pada tugas tambahan itu hanya ada 2 orang. Saya tidak memaksakan mereka. Nah di situ laporan disertai SK kan begitu. Tapi jangan kita nolak. Mungkin ke depan akan kita perbaiki. Terima kasih. Yang mudah-mudahan ke depan Pak Haidir semakin membaik. Penilaian dari kepala sekolah, dan untuk tahap atau periode Januari sampai Juni ini yang mungkin kita tahap belajar ya. Karena apa yang dilakukan oleh kepala sekolah sama juga yang dilakukan oleh pengawas. Ya, karena kepala sekolah itu 2 status, sebagai pegawai dan sebagai atasan penilai. Dan kita nanti atasan kita ganti pengawas lah. Jadi tahapan-tahapan itu ya mungkin harus kita selesaikan semua. Ketika tahapan itu tidak selesai, maka ada kendala bagi kita, bagi sekolah untuk menentukan rating dari satuan pendidikan. Mungkin begitu Pak ini tambahan. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Itulah saya katakan tadi ya, kita sharing lah dalam hal ini ya. Jadi apa yang seperti itu. Cuman saran saya tadi dengan guru kelas itu disarankan ya, bukan diwajibkan, disarankan lah. Kalau memang bisa, ya disarankan lah untuk itu. Kalau dia bisa, tidak terlalu membebankan saya dan sebagainya, ya silakan gitu ya. Makanya saya bilang tadi, musyawarah untuk mencapai mufakat itulah yang kita utamakan ya. Nah, terus yang untuk yang 36 poin itu tadi menjadi apa tadi? Penggerak komunitas itu, nah tadi saya sebutkan contohnya seperti HT, workshop dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu mungkin tambahan dari Pak Sofian ya, betul ya. Nah, memang makanya saya katakan tadi ya. Jadi tahap semester kemarin kita belajar, mungkin semester ini mungkin kita masih belajar, tapi tingkatkanlah kualitas pembelajaran kita, gitu maksudnya saya ya. Kita evaluasi dari yang kemarin, kita sedikit meningkatlah di tahun ini. Jangan kemarin visi dan misi, hari ini visi dan misi, besok juga visi dan misi, kan tidak ada perubahan. Oke? Jadi itu yang berkaitan dengan masalah
PMM saya menyambung ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Tono tadi. Mungkin tidak ada masalah di lapangan, nanti kita sambil jalan saja ya. Tolong nanti bagi kawan-kawan ya kita saling berkoordinasi lah ya. Jangan aduh Pak saya tidak bisa dan sebagainya ya. Nanti cobalah tolonglah ya. Ini karena menyangkut masalah sekolah dan masalah kawan-kawan yang ada di sekolah ya. Terus yang selanjutnya ya, mungkin ini selalu diingatkan oleh kepala dinas kita ya, mungkin saya sedikit, nanti Pak Nurdin dengan Pak Ibrahim juga ada hal-hal yang ingin disampaikan. Bapak Ibu kepala sekolah dan sebagainya ya, tolonglah di sekolah itu, di satuan pendidikan itu, kalau ada hal-hal yang mungkin masih bisa diselesaikan di sekolah, diselesaikan di sekolah ya. Tolong dikoordinasikan di sekolah, jangan sedikit-sedikit itu sampai datang ke dinas pendidikan dan sebagainya ya. Jadi terus terang, kalau yang kecil-kecil pun datang ke dinas pendidikan, apalagi sampainya juga lewat kami itu dan sebagainya, pusing katanya juga ya. Apalagi Pak Justinus itu, apalagi dinas itu kalau udah dengar hal-hal yang ya timbul emosinya terus gitu kan, yang sering kita dengar. Ya itulah kembali ke Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ini tadi, kita masih terngiang-ngiang mungkin di telinga kita Maslim itu. Kan pernah dengar ya, Maslim itu ya, yang kita singkat Maslim ya. Bukan berarti dengan adanya PMM itu lalu hilang semua, tidak. Maslim itu tetap ya melekat kepada kita kepala sekolah dan melekat kepada guru. Maslim itu yang pertama apa itu, masih ingat nggak? Pak Syukur masih ingat nggak? Edukasi, edukator ya. M, motivator. A, administrator. S, supervisor. L, leader. I, inovator. Dan M, manajerial. Itu harus melekat di kita ya. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita uraikan lah, edukatornya gimana, motivatornya gimana, supervisornya gimana, leadernya gimana dan sebagainya. Nanti akan kita, bukan berarti saya menyampaikan hal-hal yang mengingatkan kembali, oh ini loh tugas saya, tapi yang teringat juga kita harus kembali ke kompetensi diri kita ya. Kompetensi guru itu gimana, kompetensi kepala sekolah itu gimana. Kalau itu sudah jalan di mindset kita masing-masing, insya Allah ya akan berjalan dengan sendirinya. Itu yang selanjutnya. Ini kami ini selalu dipusingkan juga dengan laporan-laporan ke dinas pendidikan yang sekolah jual inilah, jual itu, jual ini. Kalau jual kambing masih mendingan kali ya. Nah, ini laporan begitu kami cek ke lapangan, tidak ada. Jadi kita lebih pusingkan juga oleh kawan-kawan kita yang di sebelah itu ya. Nah, jadi sehingga yang kemarin itu ya, laporan ini ada di salah satu kecamatan ya, sampai masuk ke aplikasi itu, aplikasi si Doli kan, yang langsung ke Menkumham sana itu, si Doli. Jadi dilihat di pusat, loh kok Kalimantan Barat Sintang seperti ini, turun drastis anunya kita, pelayanan publik kita menjadi merah. Turunkan sabar pungli yang sekarang ini masih berada di Sintang, tolong cek di Sintang ini. Ternyata nggak seperti itu. Setelah diklarifikasi dan sebagainya, barulah kembali hijau pelayanan publik kita ya. Tapi pusing juga nih, hati-hati Bapak Ibu di lapangan mengambil kebijakan dan sebagainya, itu hati-hati ya. Kadang-kadangnya kebijakan kita tuh bisa dipelintar-pelintir ke sana sini, jadi ujung-ujungnya jadi bahan laporan, gunjingan dan sebagainya. Itu. Yang selanjutnya berkaitan dengan Sapras. Kami juga kemarin nih dengan Pak Ade nih menyelesaikan masalah Sapras. Janganlah sikit-sikit banget posting di Facebook, di TikTok, di WA dan sebagainya. Waduh, kalau udah seperti itu, ini ngomong ya, udah kita ingatkan, hapus, ngeyel lagi, buat lagi status yang menyakitkan kita lagi, menyakit perasaan kita lagi. Aduh, kok seperti ini jadinya gitu. Janganlah yang seperti itu. Kalau udah kita suruh hapus berkaitan dengan kita, rumah besar kita di dinas pendidikan, ayo kita hapus. Jangan disuruh hapus, barang itu dihapus, ngomelnya luar biasa gitu. Ini yang sehingga oleh kepala dinas kemarin ada yang di screenshot kirim,
panggil. Wah, kalau ada bahasanya begitu ya Pak Ade, kami mau berbuat apa lagi? Mau tidak mau malam-malam Pak Ade pun ketik surat, kirim ke saya kirim ke yang bersangkutan, panggil. Nah, untung kepala dinasnya sibuk, ya. Udah Pak itu dengan Pak Ade aja selesaikan. Kalau kepala dinasnya tidak sibuk, ya mungkin perangat telinga deh, pembelaan dapatnya. Ya mungkin selesai itu yang dapat saya sampaikan, ya. Jadi kita sama-sama jangan sedikit-sedikit hal-hal yang berkaitan dengan kita di dinas pendidikan, ya khususnya, ya kita koordinasi aja lah. Kalau memang Bapak Ibu tidak ke dinas pendidikan, masih ada kami pengawas. Tolong telepon kami, Pak, ini gimana nih masalah ini, nanti kami bisa berhubungan dengan dinas. Kalau Bapak Ibu mau langsung ke dinas pendidikan, silahkan, kami juga tidak menghalangi hal itu. Ya, saya rasanya itu lebih dan kurangnya saya mohon maaf, ya. Bukan saya mendominasi dalam hal ini, bukan berarti saya lebih pandai daripada Bapak Ibu, tapi dalam hal ini kita sharing aja, ya, untuk kedepannya, untuk kemajuan pendidikan di khususnya di Kecamatan Sintang ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Nanti selanjutnya kita pembagian ijazah.